Oke teman-teman, balik lagi di podcast Akrab Taman Sains. Asiknya kupas riset bareng Taman Sains. Di sini kita udah kedatangan Mas Asrofi, Muhammad Halo. Asrofi Alkindi. Muhammad Bener ya? Asrofi Alkindi, betul. Kenapa ada Alkindi, Mas? Itu nama asli dan dikasih kiai. Nama asli ya? Iya, bukan nama pena ya. Keren banget loh, Alkindi. Kita jarang banget. Nah, Mas Asrofi ini host kita dari India, kita impor. Enggak ya? Enggak dong. Jadi nanti kita akan ngebahas soal book review yang ditulis Mas Asrofi terkait buku judulnya itu Collapse How Societies Choose to Fail or Success, kayak gitu ya. Betul sekali. Mungkin Mas Asrofi bisa sapa-sapa dulu teman akrab yang ada di sana, bisa kenalan, kesibukannya apa dan. Oke, terima kasih Mbak Hodijah. Ya, perkenalkan saya Muhammad Asrofi Alkindi. Ya, saya dulu S1 di Universitas Negeri Malang di Geografi, kemudian juga S2-nya di School of Ecology and Environment Studies di India, Nalanda University India. Dan selama ini saya aktif sebagai tahun lalu di lab di penelitian iklim, kemudian juga tahun ini dan setengah tahun kemarin kembali ke dunia freelance. Kembali ke dunia freelance dan event organizer juga. Itu freelance yang rutin apa, Mas? Freelance yang rutin di konsultasi riset dan pengajuan dana. Konsultasi riset lalu dengerin. Dan juga konsultasi kebahasaan, editing, bahasa kemudian Inggris Inggris Indonesia itu editing, kemudian juga di sastra ilmiah kayak gitu. IELTS-nya berapa, Mas, kalau boleh tahu? IELTS belum tes, tapi mock testnya masih jelek. Masih 65, tapi kalau 6,5 TOEFL udah bisa WHV Aussie sih. Ya, masih mock test sih itu, tapi ya semoga aja bisa itu. 6,5 udah bagus loh itu, Keren buat aku yang belum tes. Oke, teman-teman. Ini Mas Asrofi, dia ini publish review buku. Kok bisa ini masuk ke Scopus ya? Jurnal itu sendiri kalau nggak salah kurang lebih terindeks kalau nggak salah. Terindeks, soalnya aku sempat nyari apa namanya Shimago. Iya itu. Itu terindeks di Scopus kalau nggak salah. Nah, kok bisa review jurnal masuk ke review buku masuk ke artikel ilmiah jurnal gitu. Oke. Lagi nih Scopus ya. Pertama-tama mungkin perlu saya cerita ya terkait dengan book review di jurnal itu sendiri. Book review sendiri itu merupakan fitur yang jarang dilihat sama orang-orang di Indonesia. Padahal kalau kita tahu ya, jurnal-jurnal yang berbasis profesionalitas, misalnya jurnal khusus psikologi, jurnal khusus ilmu lingkungan, atau jurnal khusus pengamatan burung, atau jurnal khusus zoologi, jurnal khusus ilmu sosial. Jurnal-jurnal yang spesifik seperti itu biasanya mereka menyediakan ruang untuk book review. Bahkan mereka menyediakan ruang untuk menulis itu kayak semacam blog bagaimana proses penelitian itu terjadi. Nah, balik ke apa yang saya coba di sini, ini adalah book review. Ketika tahun 2020 saya masuk ke India dan di sana sebagai apa? Sebagai mahasiswa. Saya mahasiswa ya, bukan ilegal ya. Bukan. Di sana saya awalnya nggak percaya book review itu kok bisa masuk, terutama dari dosen saya yang fokus di botani. Beliau namanya Profesor Sayam dan dia aktif sekali menulis bagaimana mencari spesies baru, bagaimana menernak spesies yang mau punah. Dia aktif menulis itu. Dan di setiap kelasnya dia selalu bercerita bahwa jurnal itu nggak harus menulis penelitian. Ada bentuk-bentuk yang lebih ringan seperti itu tadi, book review sama catatan penelitian itu bisa dipublish dan itu diterima. Kalau maksudnya sebenarnya book review ini dia bisa masuk, tapi kan kita melakukan
mini riset ya. Betul sekali. Kita mengulas buku yang berkaitan dengan jurnal tersebut, terutama isu besarnya ya. Kita juga bisa meriset terkait dengan buku yang memiliki impact tapi dalam lingkup bidang tersebut. Kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi intinya semacam mini riset itu juga masuk gitu kan. Betul. Kalau aku pernah sempat baca tulisan esai di luar negeri, itu dia menulis soal sejarah tapi esai terpublish di jurnal. Nah, maksud aku bedanya publikasi book review di website jurnal dengan website pada umumnya. Kan sebenarnya website media online itu pada umumnya kan juga ada tuh book review. Betul. Nah, perbedaannya apa, Mas? Nah, untuk book review yang masuk ke jurnal ilmiah dengan book review yang ada di media, ini letak utamanya itu berada pada kedalaman isu, kemudian juga bagaimana kita menulis juga referensi juga. Kita kalau Mbak Khadijah itu melihat ini ya, bagaimana book review saya di sana, saya melakukan kurang lebih seperti itu, proses-proses sitasi, kemudian parafrase dan sebagainya. Tapi di sana saya juga bedanya book review sama yang di media. Di sana juga book reviewnya lebih ilmiah, kemudian opini pribadi saya juga dilandasi hal-hal yang ilmiah juga. Oke. Kurang lebih seperti berarti itu. argumen itu dibantu atau bukan ditinjau ya, didukung dengan penelitian yang lain kayak betul gitu ya. sekali. Kita boleh beropini, kita boleh berargumen, tapi harus ada dukungan nih. Betul. Ini bener nggak gitu kan? Jangan sampai kita emosi aja gitu. Dan lebih panjang juga secara teks itu. Berapa halaman Mas kalau itu? Kalau jurnal yang saya submit kemarin itu ada 6 halaman. 6 halaman dibagi 2 ya, itu. Berapa ini total? Kurang lebih sekitar 3.000 sampai 5.000 kata. 5.000 kata, lumayan. Betul. Lah ya. Untuk book review kalau biasanya para bookstagram atau booktuber itu kan mereka mereview melalui sosial media dan singkat-singkat aja. Betul sekali. Terus juga kalau misalkan Bookreads itu kalau di website atau di media online itu kan paling mentok 700 kata ya. Kita nggak boleh lebih karena kita ini sebenarnya mau mempersuasi orang supaya dia baca buku ini gitu. Betul sekali. Kalau ini dia lebih ilmiah gitu. Oke, ini kan Mas Asrofi itu ngomongin nge-review Collapse How Societies Choose to Fail or Success. Betul. Tulisannya Jared Diamond. Betul itu sekali. menyebabkan kerutuhan suatu masyarakat. Sebenarnya dalam buku itu faktor utamanya apa, Mas? Mungkin saya intro sebentar ya. Jared Diamond itu siapa? Jadi Jared Diamond itu merupakan profesor geografi di geografi di UCLA, University of California, Los Angeles. Saking ini Mas ya, aku tuh kalau dengerin apa? Univ dari luar negeri tuh agak ngengeng gitu loh, karena nggak paham ya. Lanjut. UCLA itu ya univ negerinya Provinsi California, tapi berada di Los Angeles, UCLA. Nah, dia sendiri, Jared Diamond sendiri itu memulai karir sebagai seorang ornitologis. Ornitologis itu spesialis burung, mengamati burung, anatomi burung, klasifikasi burung. Tapi dari segi biologinya atau apa? Dia bisa dibilang zoologi. Zoologi. Ya, zoologi, tapi yang spesifik lagi, ornitologis. Oke. Nah itu, dia memulai karir itu justru dari Indonesia. Dia mulai karir pertama di Papua, kurang lebih tahun 1960-an, kalau nggak 70-an. Dia mulai meneliti bagaimana di Papua itu burung-burung kan belum banyak tereksplorasi. Apalagi tahun 60-70-an, di mana ketika itu masih banyak kerusuhan dan agresi militer di Papua juga. Di sana, selama penelitiannya dengan burung itu, dia menyadari bahwa kajianku terkait dengan burung ini nggak lengkap tanpa mengenal manusia yang ada di sekitar sana. Oke. Di sana dia bertemu dengan seorang suku-suku ya. Bertemu dengan kepala suku, dan kepala suku itu bertanya, kita ini sama-sama manusia nih, tapi kenapa peradabanmu lebih maju sedangkan aku masih kayak gini aja? Itu ditanya sama kepala sukunya? Betul.
Kok bisa akrab? Nah, karena dia tinggal bertahun-tahun di hutan dan pegunungan Papua. Pertama kali akrab ya mungkin ada beberapa adaptasi ya. Betul sekali. Karena sebagai seorang ornitologis ya, bird watching, ya kalau simpelnya itu bird watching. Bird watching sendiri itu sudah apa? Kalau teman-teman tahu itu sangat sangat ekstrim. Mereka berkemah, mereka di tengah hutan hanya demi memfoto dan mengamati burung itu. Itu. Mempelajari burung termasuk karakteristik, penyebaran, klasifikasi, kehidupan, dan deskripsi burung. Betul sekali. Sebenarnya dia berarti mempelajari, kalau ada nih mempelajari manusia, dia khusus mempelajari burung gitu ya. Betul, lebih tepatnya ornitologi itu antropologi burung-burung. Antropologi burung-burung. Iya. Oke, kalau kayak gitu aku paham. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu akhirnya dia menulis buku yang tadi Success Orville itu tadi, atau gimana? Sebelum itu dia nulis karya pertamanya. Karya pertamanya itu yang terkenal juga, itu dia menulis itu Gun, Drum and Steel. Indonesianya bedil, kuman, dan baja. Bedil. Ya. Dor, senjata. Senjata. Itu translatean Indonesianya, buku judul dalam Indonesianya itu. Ada ya? Ada. Oke. Itu bedil, kuman, dan baja itu. Kemudian ini juga ya, terkait dengan ini Jared Diamond sendiri, setelah dia itu menulis itu, dia akhirnya penasaran. Ternyata peradaban manusia ini berbeda-beda. Setelah berbeda-beda, dia ingin tahu kenapa sih ada peradaban yang begitu besar dan ada peradaban yang begitu kecil di Gun, Drum and Steel. Kemudian pada fase berikutnya dia mulai mikir, peradaban ini nggak ada yang abadi. Ada peradaban yang menjadi besar, kemudian runtuh dan hilang. Ada juga peradaban yang berhasil survive ratusan tahun. Apa yang menyebabkan hal itu? Disitulah Jared Diamond mulai menulis bahwa keruntuhan sebuah peradaban itu dipicu oleh beberapa faktor, dan salah satunya ada 5 faktor itu. 5 kalau nggak 4 itu. Faktornya adalah, tahu nggak Mas? Nah, faktornya ya, saya lihat book review saya. Nggak apa-apa. Sambil harus menyampaikan tuh nggak setengah-setengah ya guys. Betul. Supaya teman-teman tuh juga tahu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan suatu masyarakat itu apa sih, kayak gitu. Nah, faktor pertama, dan itu mungkin sedang kita hadapi saat ini, adalah kerusakan lingkungan. Nah, betul sekali. Itu kelihatan banget kalau lagi hujan gini di Suhat ya. Betul sekali. Ya, kalau dalam filosofi Jawa atau apa, manusia hidup ini kan cuma numpang. Kalau tempat numpangnya rusak, numpang nggak berat lah Mas? Ya, berat kan? Ya sama seperti alam, ditumpangin aja berat, apalagi dirusak. Semakin tumpangannya itu. Jadi ya dia meneliti bahwa di hampir setiap keruntuhan peradaban besar, termasuk Mesir, Mesopotamia, kemudian Sungai Kuning, kemudian Sungai Kuning di China, kemudian Maya, kemudian Aztec dan sebagainya, itu rata-rata banyak sekali dipicu oleh dipicu oleh kerusakan lingkungan. Nanti lebih lanjut akan saya cerita lebih banyak. Siap. Oke, tamannya sudah ada nih, mau di stop dulu atau enggak itu? Gak apa? Boleh. Kenapa? Mau dihentikan dulu, pariwara dulu? Gak apa-apa. Oke. Lalu faktor kedua? Faktor kedua setelah kerusakan lingkungan itu sendiri, itu adalah perubahan iklim. Bedanya sama faktor lingkungan apa Mas? Kan sama-sama lingkungan. Itu betul. Faktor lingkungan itu mungkin telah berpengaruh besar ya, di mana rusaknya tanah menyebabkan pertanian agriculture itu tidak bisa menumbuhkan makanan, kekurangan makanan mati, atau kemudian rusaknya polutan menyebabkan banyaknya penyakit, kemudian kering istilahnya itu
Itu loh, kebakaran hutan menyebabkan tanaman makanan mati juga. Tapi kalau di climate change ini lebih ke arah faktor yang ada di langit. Kalau environmental damage itu ke faktor yang ada di buminya, climate change lebih ke arah bagaimana cuaca dan iklim itu justru ikut serta berpengaruh dalam itu tadi. Dalam apa? Hancurnya sebuah peradaban. Contoh nyatanya begini. Mungkin kita bisa tahu ya, Machu Picchu. Machu Picchu itu sebuah peradaban suku Maya kalau nggak Aztec. Itu di di Kolombia. Di Machu Picchu sendiri itu kota yang berada di Machu Picchu itu kota. Reruntuhan. Reruntuhan kota. Reruntuhan kota di pegunungan Andes itu. Machu Picchu sendiri itu bisa awalnya didirikan di atas di atas pegunungan itu dengan tujuan sederhana untuk benteng yang kuat. Dan pada saat itu Machu Picchu berada pada kurang lebih berada pada periode basah, di mana walaupun itu terletak di atas pegunungan, di sana itu subur. Jagung itu tumbuh dengan bagus. Nah, begitu mereka setelah 200 atau 100 tahun itu berdiri, ternyata apa yang terjadi? Machu Picchu sendiri ini tiba-tiba mengalami periode kering. Periode kering ini yang menyebabkan itu tadi, kota yang sebelumnya menikmati fase-fase basah itu tiba-tiba kekurangan bahan makanan. Kekurangan bahan makanan, terjadi perang saudara, dan akhirnya mereka turun gunung. Ketika mereka turun gunung, mereka menjadi tawanan lagi. Itu ada di film nggak sih? Kok aku kayak pernah nonton ya? Ada. Salah satu deskripsi yang menceritakan Machu Picchu ini mungkin itu ya, Green Hell itu atau aku lupa. Suku Aztec kan? Aztec. Iya, lanjut Mas. Saya kayaknya pernah nonton soal suku ini. Dia itu nyembah dewa matahari kalau nggak salah ya. Itu Maya. Maya kan? Maya ya. Oh beda ya Maya sama Aztec. Maya itu yang di Amerika Tengah, Meksiko sekarang. Aztec itu yang di Amerika Selatan, yang pegunungan Andesnya. Iya, soalnya itu pernah ini kan bertarung mereka. Bertarung kan? Betul. Iya, salah satunya adalah suku Maya ini yang ingin mengambil alih suku Aztec. Betul. Kayak gitu ya. Salah satunya itu. Oke. Suku Maya lebih menguasai di di dataran rendah. Dataran rendah. Aztec di dataran tinggi salah satunya. Kemudian di di utara itu ada suku yang disebut Amerindian itu, American Indians itu. Oke, itu faktor terkait faktor iklimnya ya. Contoh kedua terkait dengan faktor iklim itu, pernah tahu nggak bahwa Gurun Sahara dulunya itu sebuah sebuah kerajaan besar. Tahu Gurun Sahara tuh dulunya subur. Betul sekali. Tahu aku itu, tapi kalau kerajaan baru denger ini. Nah, di Gurun Sahara itu di bagian yang sekarang mungkin menjadi Mauritania, kemudian juga Nigeria dan sebagainya. Itu pernah ada kerajaan yang besar atau di Chad. Dulu itu terjadi ketika Sahara mengalami periode subur. Dan itu terjadi kurang lebih selama 1000 tahun atau 2000 tahun. Dan begitu setelah 1000 tahun, orbit bumi karena adanya meteor atau itu agak berubah dikit. Nah, setelah mereka berubah dikit, cuaca itu menyebabkan Sahara menjadi lebih kering dari biasanya. Disitulah itu. Karena maksudnya kenapa di Gurun Sahara ini mereka melakukan apa sehingga matahari ini orbitnya beda gitu? Nah, itu terjadi, ada beberapa hipotesa yang menyatakan bahwa di peradaban manusia purba, bumi itu kan nggak lurus kan, pada sumbunya kan nggak lurus. Itu bumi itu kan 2,3,5 kan kalau nggak salah. Berapa derajat itu miringnya itu. Nah, itu kan yang menyebabkan ada malam abadi di kutub utara kalau lagi musim dingin, kalau lagi musim panas kering abadi. Nah, dulu letak Khatulistiwa itu tidak berada di Indonesia seperti saat ini, tidak. Letak Khatulistiwa itu berada lebih ke arah utara. Oh. Kenapa itu terjadi? Karena salah satunya orbit bumi yang berubah.
Nah, ketika orbit bumi, Faktor utamanya karena perubahan iklim itu atau faktor utamanya kayak karena apa? kalau kita membuka teori dasar perubahan iklim ya, itu salah satu teori dasar namun jarang dilupakan, jarang dibicarakan. Itu salah satunya adalah pergerakan celestial orbit. Jadi di fisika orbit itu kan gini, bumi itu kan berputar pada porosnya itu kan rotasi, kemudian berputar pada orbitnya itu kan revolusi kan, kemudian kan ada bumi ketika dekat dengan matahari dan ketika jauh dari matahari itu namanya kelonjongan. Kelonjongan. Ya, keelipsan. Bahasanya lucu ya, kayak bahasa ini. Betul. Dan kemudian juga ketika bumi berputar pada porosnya itu nggak sepenuhnya lurus kan, gini kan, 2,3,5 atau berapa itu. Dulu bumi nggak seperti itu. Dan di situ pada saat itu ketika Katulistiwa itu kurang lebih terletak pada di sekitaran Sahara itu, otomatis karena Katulistiwa itu selalu disinari matahari langsung ya, dan juga penguapan terjadi dengan tinggi, sehingga apa yang terjadi, hujan terjadi lebih sering dan ya seperti saat ini, betul. Dan disitulah yang menyebabkan Sahara hijau, dan itulah yang mendukung adanya pembentukan peradaban yang bernama kerajaan itu. Nah, itu salah satunya. Bahkan disinyalir peradaban Mesir sendiri juga bisa gede karena ya dulu sempat mengalami fase-fase hijau seperti itu. Termasuk peradaban Mesopotamia, Irak, Iran, kemudian juga Syria. Dulu kan sempat besar. Kenapa? Karena mungkin pada periode-periode basah itu ketika Katulistiwa tidak berlokasi di sekarang di Indonesia kayak gini. Nah, jadi garis lintang itu kan selalu berubah ikut tergantungnya anunya bumi. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dibicarakan lebih detailnya kapan-kapan itu. Banyak banget ya. Berarti itu 2 faktor. Faktor selanjutnya. Faktor ketiga itu ini adalah enemy civilization, peradaban dari musuh. Saingan, negara pesaing dan sebagainya. Indonesia saingannya siapa, Mas? Ya, Malaysia dan Singapura. Well, kita tahu kan Indonesia mengekspor pasir laut kan. Tapi tahu nggak ekspornya itu kemana? Ke Singapura. Dan dijualnya ke Singapura ya, pasir laut. ke Indonesia. Pasir laut Indonesia itu disedot, dijualnya kemana? Ke Singapura. Di Singapura mereka menggunakannya untuk reklamasi. Oh, justru untuk kayak pembangunan ya. Betul, kayak Belanda. Dan ketika reklamasi ada yang kesedot. Pulau kita semakin tenggelam, pulau mereka bertambah. Di masa depan, zona ekonomi eksklusif mereka bisa tambah besar. Walah. Ya itu sih ya apa lose-lose solution istilahnya kayak gitu. Balik ke ini faktornya ya. Enemy civilization ini penting. Jadi sebuah peradaban pasti punya saingan. Dan mereka pasti punya konflik. Entah karena perbedaan ras, suku atau agama atau kepercayaan atau rebutan sumber daya seperti yang terjadi sekarang ya, Rusia Ukraina, kemudian Palestina dan Israel. Israel dan Arab, mereka sama sebenarnya, sepupuan mereka secara genetik juga. Mereka bertarung karena perebutan sumber daya alam itu salah satunya. Dan agama itu mungkin dan kepercayaan jadi alasan. Belanda enggak sepupuan? Nah, enggak, kita jauh. Mereka punya misi. Mereka punya misi ya? Ya, karena jalur sutra mereka ditutup sama Ottoman itu. Itu cerita lain. Cerita lain ya. Di Enemy Civilization ini diceritakan bahwa dulu ya, salah satu contohnya di bukunya Jared Diamond ini diceritakan bahwa dulu ada yang namanya masyarakat itu Ashkenazi. Oh iya, di daerah Amerikaan. Bukan Ashkenazi ya, apa ya? Pueblo itu namanya ya Ashkenazi. Bukan Ashkenazi, Ashkenazi itu anunya itu Asanazi. Anasazi atau apa itu? Anasazi, benar. Amerika asli kuno. Betul sekali. Itu nenek moyangnya mungkin yang bisa kita sebut Indian ya. Anasazi itu nama dari apa? Nenek moyang atau Indian India? Indian sendiri itu kan salah sebutnya Columbus kan. Dulu Columbus ngira Amerika itu India, makanya disebut Indian. Oke, siap-siap. Lanjut.
Nah, nenek moyangnya Amerindian, Amerindian alias American Indians itu, nenek moyangnya Sassonia adalah Pueblo ini. Dulu mereka, Pueblo. betul, mereka bertempat tinggal di kurang lebih apa yang sekarang disebut dengan New Mexico, kemudian juga Arizona, kok di sebelah pegunungan Rocky itu. Ya. Di sana, itu mereka punya saingan. Apa saingan mereka? Suku Maya yang ada di Meksiko. Nah, namun pada suatu saat suku Ashkenazi ini dapat, alias Pueblo ini, mereka dapat ini keberkahan. Daerah mereka yang sebelumnya agak kering itu, yang sekarang kan gurun pasir kan. Karena adanya gunung api, kalau nggak salah, karena adanya ledakan gunung api, di sana itu tiba-tiba sering hujan. Jadi semi tropis. Yang dulunya itu gurun jadi semi tropis. Selama kurang lebih 300 tahun mereka mengalami kemajuan dan berhasil mempertahankan wilayah mereka dari serangan suku Maya. Nah, begitu mereka berhasil mempertahankan itu, Anasazi ini juga diserang oleh suku Maya ya? Betul. Suku Maya tuh gede dan ekspansif juga. Oh, agak ini ya. Menakutkan ya. Sama. Ya, karena mereka punya resource yang kuat. Oke. Dan pada saat itu suku Ashkenazi ini alias Pueblo ini, mereka itu mendapatkan berkah dengan adanya cuaca yang hujan terus-terusan, peradabannya bagus. Otomatis defense-nya kan bagus ya. Tapi setelah 300 tahun berlalu, apa yang terjadi? Di generasi kelima mereka, 300 tahun itu berapa? 100 tahun ada 4 generasi kan. Di generasi ke-10 atau generasi ke-12 mereka. 3 ya, 100 tahun itu 100 tahun 4 generasi. Kalau 3 buyut, 12. Kakek, nenek, cucu. 12. Di sekitar generasi ke-12 itu cuaca mulai tidak bersahabat, iklim tidak bersahabat. Dari faktor yang kedua tadi, iklim mulai tidak bersahabat. Ketika iklim mulai tidak bersahabat, penggunaan mereka sudah terlanjur menggunakan pertanian intensif. Jadi mereka bikin parit yang banyak, bikin tanah itu dikeruk sampai dalam. Nah, begitu iklim nggak lagi mendukung, otomatis lingkungan yang sudah dirusak nggak dapat penahan lagi. Lingkungannya rusak. Begitu lingkungannya rusak, makanan semakin sedikit, anggaran pertahanan semakin sedikit. Apa yang terjadi? Dia harus ekspansi. Dia harus memburu ke yang lain gitu, atau gimana? Dia nggak lagi bisa ekspansi. Fase keruntuhan pertamanya dia nggak bisa ekspansi, stagnan. Fase keduanya, ketika hujan yang ditunggu-tunggu nggak datang-datang, bahan makanan semakin sedikit, tentara juga semakin sedikit, dan struktur sosial mereka mulai hancur. Mereka akhirnya juga serangan bangsa Maya tahu bahwa orang-orang ini nggak punya anggaran lagi, lemah. Akhirnya mereka ingin diserang. Dan akhirnya bangsa Pueblo ini, mereka nggak bisa ini ya, nggak bisa defend lagi ya. Bangsa Pueblo ini akhirnya terpecah belah dan mereka akhirnya mengembara ke utara, jadi bangsa Dakota, Lakota dan sebagainya. Jadi suku-suku kecil yang sering disebut Indian Amerika itu. Itu. Akhirnya tempat dia yang sekarang diambil alih oleh suku Maya. Diambil alih oleh suku Maya, dan setelah diambil alih suku Maya, ternyata kering juga. Dan akhirnya jadi reruntuhan itu, nggak dipakai itu. Jadi reruntuhan itu ya. Itu disebut faktor enemy civilization. Enemy civilization bahasa Indonesianya? Peradaban musuh. Nah, itu. Berarti sebenarnya musuh yang ingin memperadaban, cuman nggak jadi gitu, karena nggak maju atau gimana? Bukan. Peradaban musuh ini simpelnya gini. Suatu peradaban bisa hancur karena tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri. Oke, intinya dia diserang ya. Betul. Oke. Itu udah 3 faktor. Dan masuk ke faktor keempat, ini adalah peradaban teman. Jadi gini, di peradaban teman ini, Jared Diamond ini mencontohkan ini, ekspedisi bangsa Viking. Ekspedisi bangsa Viking itu, jadi jauh sebelum Columbus datang dan mengklaim dirinya sebagai penemu bangsa Amerika, sebenarnya orang-orang di Swedia, Norwegia, Skandinavia itu
itu mereka sudah ini menjelajah jauh ke Amerika. Jadi sebenarnya penulis ini dia itu jauh sebelum adanya peradaban, dia sudah mengamati itu ya. Dia melacak dari Jadi teks-teks yang akhirnya ada. mengidentifikasi. Betul sekali. Apa yang dilakukan Jared Diamond itu merupakan bisa dibilang penelitian longitudinal dan juga bisa dibilang studi pustaka jangka panjang. Longitudinal itu apa, Mas? Penelitian dalam jangka panjang. Oke, jangka panjang berapa lama? 10 tahun, 15 tahun lebih. Longitudinal itu berarti penelitian yang panjang banget ya. Dilakukan terus-menerus untuk mendapatkan data yang Itu namanya longitudinal. Nah, dan penelitian longitudinal sendiri ini ada filmnya juga yang bagus, Boyhood kalau nggak salah. Itu menceritakan anak dari bayi sampai usia 15 tahun. Difilmkan, seru itu. Ya, nah, seru. dan Lanjut ke Jared Diamond. Nah, faktor keempat, kata Jared Diamond, sebuah peradaban itu bisa hancur, itu adalah hilangnya dukungan dari peradaban teman. Kenapa bisa hilang? Peradaban teman itu kok bisa hilang? Ya, seperti yang saya bilang tadi, bangsa Viking itu sudah nyampe Amerika duluan. Tapi kenapa tidak mendominasi? Jadi bangsa Viking itu pertama mereka mengkolonis. Bangsa Viking. Sekarang kan jadi namanya supporternya itu kan. Siapa nih? Ada Bandung itu. Oh. Itu Persib Bandung ya. Nah, bangsa Viking itu orang nenek moyangnya orang Skandinavia. Mereka itu terkenal dengan bendera yang salib tidur itu. Nah, bangsa Viking ini mereka pertama-tama mengkolonialisasi ini Islandia. Nah, setelah mereka ini sekarang terkenal dengan nama Nordic Nation. Sampean paham ya soal ini udah kayak semacam diplomasi luar negeri nggak sih? Betul sekali. Tapi di masa lalu. Iya, paham banget ya soal kayak gini ya. Terus Mas. Karena aku kalau soal kayak gini memang masih awam, Mas. Tahunya sedikit-sedikit. Lanjut, bangsa Viking yang harusnya dia itu bisa mengambil alih ya. Tapi kenapa nggak terjadi? Nah, bangsa Viking kan sudah nyampe duluan di Amerika tuh. Tapi sebelum bikin koloni di Amerika, mereka kan menguasai Greenland dulu. Greenland ya? Nah, sebelum Greenland, mereka menguasai itu dulu. Islandia terlebih dahulu kan, Iceland. Nah, bangsa Viking yang nyampe Amerika, ini tidak mendapatkan logistik yang bagus dari Skandinavia. Dari Denmark, dari Swedia, Norwegia, Finlandia. Padahal mereka dari bangsa Skandinavia. Nah, dari orang-orang Skandinavia ya, bangsa. Betul. Suku Viking ini, orang-orang Viking. Kenapa bangsa Viking yang nyampe di Amerika ini tidak berhasil membangun peradaban yang besar? Itu terjadi karena mereka kekurangan logistik. Sedangkan bangsa Viking yang berada di Denmark sama yang berada di Islandia, logistiknya jalan terus. Dan ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Kenapa logistik mereka itu gagal terus. Jadi antara Denmark dan Amerika, itu ada yang namanya Selat Labrador. Selat Labrador ini, itu merupakan arus yang berasal dari kutub dan seringkali membawa bongkahan es yang besar. Selat Labrador ini yang menyebabkan Titanic tenggelam. Iya, karena bongkahan es besar-besar itu. Itu terjadi, Titanic kan terjadi 1930-an ya. Nah, penguasaan Viking ini terjadi di tahun 1700-1800. Berapa ratus tahun yang lalu? Betul, kurang lebih di masa kalau di Indonesia masih zamannya Singosari sama Majapahit. Ya Allah, jauh banget ya. Jauh banget. Di sana udah ada Titanic, Titanic 1930 jauh. Di sana udah masa-masa eksplorasi eksplorasi dan segala macam, kita masih. Betul, Viking yang nyampe di Amerika itu gagal membangun, soalnya kapal mereka selalu karam ketika menghadapi arus Labrador itu.
bongkahan es itu yang hanyut karena arus Labrador. Itu bisa di browsing arus Labrador itu. Dan karena adanya tak ada logika, tak ada logistik, maka tak ada logika kan misalnya. Akhirnya peradaban di sana itu runtuh. Bahasa ininya apa namanya, kata-kata mutiranya, angry man is man hungry. Hungry man is man angry man. Nah, betul sekali. Karena tidak ada suplai logistik yang terus-menerus, sehingga bangsa-bangsa Viking, koloni bangsa Viking di Amerika Utara tidak berhasil. Mereka cuma berhasil di Greenland sama di ini tadi di Islandia. Jadi seperti itu. Itu. Contoh kedua keberhasilan sebuah peradaban akibat logistik ini yang bagus adalah penguasaan Brazil. Brazil itu bisa dikuasai oleh bangsa Portugis karena laut yang menghubungkan antara Portugis dan Brazil itu tidak ada arus apa-apa, tidak ada halangan yang berarti, badai pun jarang terjadi, sehingga akhirnya mereka lancar menguasai, menjadi Brazil yang hanya berbahasa Portugis sampai saat ini. Kurang lebih seperti itu. Ini di peradaban teman ini itu di mananya titiknya? Titiknya ini peradaban teman ini, teman yang suportif akan melancarkan logistiknya. Oke, berarti gambaran dalam buku ini itu adalah bangsa Viking yang dibantu gitu ya? Yang memang sistem mereka itu logistik lautnya bagus. Kalau bahasa Indonesianya tol lautnya itu bagus. Oh. Nah, cuma mereka apes ketika mereka eksplorasi Amerika. Mereka ketemu sama arus Labrador itu tadi, yang bawa es gede-gede. Tapi mereka dibantu nggak akhirnya? Mereka akhirnya tidak bisa bertahan. Akhirnya mereka balik lagi ke Greenland sama Iceland. Oke, akhirnya datanglah Columbus. Nah, datanglah orang-orang Eropa dengan kapal apinya, yang otomatis nggak bergantung pada itu. Kapal api, brand? Enggak. Kapal yang berbahan batu bara dan sebagainya, kayak gitu. Lalu yang kelima adalah faktor dari. Dan yang kelima, faktor bagaimana suatu peradaban itu bisa sukses atau enggak atau hancur, itu adalah kondisi socio-political ekonomi. Nah, ini udah masuk kepada ini ya, political, asas-asas politik ya. Betul sekali. Jadi gini, kenyamanan itu cenderung menidurkan. Kata Jared Diamond kayak gitu. Kata Jared Diamond, sebuah peradaban harus selalu eling lan waspodo. Kalau kata Jawa itu. Artinya? Selalu ingat dan selalu waspada. Oke. Nah, ironisnya sebuah peradaban itu karena seringkali mendapatkan keuntungan yang bagus, sebuah peradaban itu kadang lupa untuk tidak memitigasi kemungkinan kerusakan-kerusakan yang ada. Dan contoh nyata dari ini bisa kita lihat, salah satu peradaban ini adalah peradaban di suku An yang di Pulau Easter, Emot Batu itu. Pulau Paskah itu bisa yang patung gede-gede, silakan Pulau apa, Mas? Pulau Paskah. Pulau Paskah. Nah. Oh, ini Maui. Nah. Itu kan ada di emot WA. Ya, yang emot batu itu ya. Di situ ada kasus unik di sana. Oke. Mereka merupakan orang-orang Austronesia yang berhasil merantau ke timur banget hingga nemu pulau yang bagus yang bernama Pulau Paskah. Di Pulau Paskah itu dulu itu hutannya banyak, kemudian juga subur. Namun ironisnya karena itu hutannya bagus, subur. Mereka kan orang-orang Austronesia itu kan. Austronesia ini orang-orang mana, Mas? Austronesia itu adalah kita. Kita. Oh my god. Kita itu merupakan keturunan dari orang yang tersingkir ke Taiwan. Kemudian mereka dari Taiwan itu mereka tersingkir ke kepulauan-kepulauan yang namanya Nusantara. Itu kan Indonesia. Ini sejarahnya tuh agak kelam, guys, kita itu tersingkirkan terus. Cuma kita ini gabungan. Kita ini gabungan orang Austroasiatik dari Yunan.
Vietnam dan Vietnam. sekitarnya, ketemu sama orang Austronesia dari pantai timur Cina, ketemunya di Nusantara ini, Indonesia ini. Oh, makanya kita kayak ada sipit-sipitnya gitu. Kita ada sipitnya, kulit kita coklat. Beda sama orang Melanesia yang memang sejak dulu ada orang Afrika generasi pertama yang udah tinggal di kepulauan Melanesia. Kemudian ketemu sama orang Austronesia, jadilah orang Papua sekarang itu, orang Maluku dan sebagainya. Nah, orang Austronesia datang ke Pulau Paskah ini. Nah, orang Austronesia kan menguasai ini kan. Kepulauan-kepulauan kita kan, kita ini Nusantara alias Indonesia kan. Di timur kita kan ada Melanesia. Nah, di timur Melanesia itu ada Makronesia kan. Apalagi itu? Kumpulan kepulauan. Oh, kumpulan kepulauan tapi pecahan dari Melanesia. Di utaranya Melanesia. Apa dia? Itu Kiribati, kemudian Samoa, sekarang itu yang menjadi itu. Ini sama kulitnya apa kayak kita atau kayak siapa? Lebih gelap dikit. Soalnya mereka orang-orang Austronesia yang sudah bergabung sama orang-orang Negrito. Gitu. Kemudian di sana ada juga kepulauan Polinesia. Nah, penjelajah Austronesia ini yang datang ke Pulau Selandia itu jadi orang-orang Maui Selandia itu. Nah, sebenarnya satu gen yang sama ya. Bahkan kita itu terkenal dengan teknologi maritimnya. Sayang kolonialisme Belanda di Indonesia ini menyebabkan kita kehilangan pengetahuan maritim itu. Padahal dulu di zaman dulu kan nenek moyang kita bisa sampai ke Madagaskar tuh, dan bahkan sampai ke Pulau Paskah. Yang diurai oleh Jared Diamond, orang-orang yang datang ke Pulau Paskah itu tahu pulaunya ini sangat kaya. Mereka itu jadi lupa, bagus, kaya, hutannya banyak. Mereka jadi lupa diri. Jadi kenyamanan banget ya. Jadi kenyamanan banget. Pulas banget dia tidurnya gitu. Mereka akhirnya apa? Mereka kan terkenal dengan ekspor kayunya yang gede-gede, kata Jared Diamond tuh. Mereka akhirnya menembangi kayu semua itu. Sehingga Pulau Paskah yang sekarang itu kan hampir tidak ada kayunya sama sekali. Karena kenapa? Mereka sudah terlalu nyaman, mereka mengekspor kayu ke teman-temannya. Pulau Paskah ini jaraknya paling jauh loh ya. 3.000 km dari pulau terdekat. Mereka ke sana kapal ya? Kapal rakit itu. Kapal rakit. Dan pertama kali ke sana itu apa udah ada patung-patung Moai atau mereka yang membentuk orang Austronesia ini? Ini tahap selanjutnya. Oh, tahap selanjutnya. Mereka datang tahu tempatnya kaya. Mereka akhirnya ekspor kayu itu, mereka jadi semakin kaya tuh. Mereka akhirnya bikin patung-patung gini, gede-gedean. Simbol dari kekayaan. Simbol dari kekayaan keluarga dan sebagainya. Mereka berlomba. Dan akhirnya setelah mereka berlomba gede-gedean itu, kayunya udah habis, mereka bingung. Ketika kayu itu tidak ada, gak dibarengin sama nanam juga ya? Itu masalahnya itu juga. Dan mereka juga sedang sial juga. Iklim pada saat itu juga sedang mulai berubah. Kalau di sana apa? Cenderung panas, dingin? Mereka cenderung dingin, tapi anginnya kering. Anginnya itu tidak lembab. Jadi fungsinya kenapa sih di ladang itu masih butuh pohon kayak gini? Itu untuk gini, ketika konsep dasar pertanian, lapisan tanah teratas itu kan humus. Ini harus dilindungi dari angin, karena angin punya kemampuan untuk abrasi kan. Ketika angin itu punya kemampuan untuk abrasi, ketika pohon-pohon itu udah gak ada, dan pulau itu sendirian, anginnya kan besar. Tanah suburnya itu lambat laun terkikis oleh angin. Usaha penanaman kembali itu sudah ada. Tapi karena pohonnya terkadung tinggal sedikit, tanahnya akhirnya nggak subur. Tanah nggak subur karena pemakaian yang intensif tadi. Hutannya juga hilang, anginnya nggak ada yang nahan. Nggak ada yang nompang dan segala macam ya. Hingga suatu saat terjadi sebuah pandemi, karena tikus kalau nggak salah. Black Death? Jauh sebelum itu. Oh, ini ada lagi ya? Jauh sebelum itu. Tapi kurang lebih mirip, virusnya mirip. Nah, jauh sebelum itu, dan sehingga akhirnya pulau itu sudah kekurangan bahan makanan, banyak yang meninggal. Peradaban terdekat itu jauh, 3.000 km. Akhirnya penduduk yang bisa bertahan hanya mengandalkan umbi-umbian.
sampai sekarang. Nah, Sampai sekarang. nah tapi sekarang udah bagus kan. Sekarang kan mereka jadi satu dengan Chili dan mereka kan pernah dijajah oleh Spanyol juga kan. Dan mereka akhirnya mengembangkan pertanian modern itu yang lebih tahan terhadap kondisi yang lebih kering kayak gitu. Intinya ngomongin soal political ekonomi ya tadi ya. Ketika mereka sudah terlalu nyaman, mereka lupa bahwa ini nggak mungkin selamanya. Mereka lupa menyiapkan rencana cadangan untuk apa itu tadi, untuk bersiap bertahan hidup dan sebagainya. Dan itu terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia udah nyampe faktor yang mana nih? Atau jangan-jangan udah semua faktor tapi kita kayak masih agak-agak nyaman aja. Contoh yang nyata adalah tambang batu bara. Apa? Mentang-mentang kita punya tambang batu bara yang bagus, iklim yang bagus, kita mengubah semua lahan itu menjadi tambang batu bara atau kelapa sawit kan. Malang Selatan juga ya. Sama kita tahu bahwa tumbuhan-tumbuhan lokal itu juga punya peran yang penting. Biodiversitas semakin turun, kita kehilangan banyak tumbuhan-tumbuhan yang berharga hanya demi mengejar keuntungan sesaat. Atau bekas-bekas tambang itu kan tidak subur, beracun juga. Dan karena kita merasa itu mendukung ekonomi kita. Yang beracun apanya, Mas? Jadi ketika sebuah tanah di dalam itu diangkat ke dataran, nggak cuma batu bara yang ikut, tapi ada logam-logam berat yang juga naik ke atas. Paham. Okay. Nah, disitulah akhirnya banyak daerah-daerah di Kalimantan nggak subur. Ketika mereka nggak subur, apa yang bisa ditanam? Ya kelapa sawit. Ya, jadi awalnya batu bara, kemudian jadi kelapa sawit. Ketika kelapa sawit udah nggak subur, apa selanjutnya? Taman-taman hutan mungkin butuh waktu lama untuk kembali lagi. Ya itu menjadi alarm. Makanya kemarin ketika food estate-nya Papua itu mau berdiri, ini untuk siapa sebenarnya? Dan dampak jangka panjangnya dipikir nggak? Tapi ya itu sih jeleknya demokrasi. Karena dibatasi oleh 5 tahun dan sebagainya, kan tidak ada perencanaan jangka panjang, ganti rezim, ganti kebijakan, dan disitulah seolah-olah kita merasa itu unlimited, padahal sebenarnya itu terbatas. Ya otomatis yang nerima getahnya ya siapa lagi kalau bukan generasi akan mendatang. Berarti seperti itu. Itu pelajaran dari Jared Diamond, bagaimana resep kehancuran atau kesuksesan sebuah ini. Peradaban. Jared Diamond akhirnya di mana tadi Mas? Di universitas mana? UCLA. California ya. Akhirnya masih hidup atau meninggal di sana ya? Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup dan menulisan. Kurang lebih umurnya sama seperti almarhum bapak saya, 85 kalau ya. Kalau masih hidup. Jared Diamond pertama kali memang dia ini meneliti. Jadi sekilas ya teman-teman, Jared Diamond itu penulis buku ini. Sebelumnya dia adalah pengamat burung ya di daerah Papua. Dan akhirnya dia mengamati, mau nggak mau selain burung dia harus mengamati kehidupan manusianya juga. Karena ini saling simbiosis mutualisme kayak gitu. Nah akhirnya setelah itu dia sebelum karyanya ini, dia punya karya yang soal apa tadi? Peradaban. Apa tadi ini? Gun, Gum, and Steel. Aduh, bahasanya apa? Pistol, kuman, dan baja. Pistol, kuman, dan baja. Nah, itu ngomongin soal apa? Yang ngomongin soal peradaban juga, ya kan? Dia ngomongin. Nah, di dalam buku yang ini, di dalam buku Kenapa Manusia Bisa Memilih Gagal atau Sukses, ya dari 5 faktor tadi. Yang faktor pertama itu ada kerusakan lingkungan. Faktor kedua kerusakan iklim. Faktor ketiga setelah kerusakan iklim peradaban musuh. Peradaban pertemanan, lalu politik ekonomi. Nah sebenarnya dari 5 faktor ini kalau kita lihat itu landasan utama ketika kita untuk hidup ya. Kita bertahan hidup kan. Kita nggak mungkin ansos gitu ya. Kita nggak mungkin nggak bersosial juga. Nah dari 5 ini itu maksudnya udah kelihatan ya di Indonesia sendiri itu di faktor lingkungan kita udah bisa lihat dari tambang, iklim lihat aja Malang, banjir di mana-mana ya kan. Hujan lebih sering. Kita mau podcast aja harus teriak dulu, ya kan? Betul. Kalau yang peradaban yang teman dan ini musuh
itu jangan sampai lah ya, semoga kita sadar sebelum itu nggak sih? Tapi kalau kita dilihat-lihat kan sebenarnya udah ada bau-baunya ya kalau kita ini. Cuman kalau bisa janganlah. Kok kayak agak ngeri gitu kalau udah sama musuh dan pertemanan ini kan. Ini udah masuk hal yang serius sih ya kan. Ya, strategi politik dan sebagainya. Strategi politik dan segala macam kayak gitu. Sebenarnya kenapa sih sampean menulis ini? Pertama itu awalnya tugas kuliah ya. Oke. Tapi jauh sebelum itu. Tapi analisis sampean mendalam banget loh Mas. Maksud aku sampean sampai tahu. Oh ternyata jembatan ini tuh ini loh. Oh ternyata jembatan ini tuh ini loh. Paham nggak sih maksud aku? Oh ternyata di bagian sini tuh ada ini. Selain yang ditulis si Jared Diamond ini. Kan aku yakin Jared Diamond nggak tulis soal yang dulu tempat ini adalah yang dulu ini tempatnya ininya Titanic dan segala macam kan nggak mungkin. Pasti sampean menganalisis sendiri itu. Jadi gini ya, dalam menuliskan sesuatu kita nggak bisa secara textbook doang ya. Tapi kita juga ini ada yang namanya kontekstualisasi. Dalam menulis sesuatu, sudut pandang penulis itu terutama jurnal dan opini di luar negeri ya. Opini dari penulis itu dihargai, asal bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketika saya membaca Jared Diamond ini, saya berusaha menginternalisasi pengalaman apa yang pernah saya alami dan relevan dengan ini, apa yang nggak relevan, atau sebuah isu ini. Saya mencoba melihat lebih dalam, terutama dari sudut pandang keilmuan saya. Jadi disitulah saya tergerak untuk membaca lebih lanjut, mengaitkan, membuat asosiasi, dan akhirnya menjahit narasi itu menjadi sebuah narasi utuh kayak gitu, book review. Berarti sampean juga maksudnya sampean sebelum atau setelah membaca buku ini, itu sampean mencari tahu nih siapa sih Jared Diamond ini, terus emang dia kenapa nulis ini gitu ya? Pasti itu. Jadi penting banget ya kita harus mengetahui penulisnya ini. Wajib ya. Oke. Ini udah banyak banget sampean ngejelasin mulai dari review buku, latar belakang si Jared Diamond menulis buku ini, terus juga sampai hasil, maksudnya bukan hasil ya, akhir dari kenapa ini bisa runtuh. Dan aku yakin kenapa kita kalah gugur ya, fail atau sukses itu kita adalah pilihan ya, karena faktornya tuh udah ada gitu loh. Sekarang tergantung kita memilih yang mana, memilih tetap sukses atau memilih tetap gagal. Ini kan kayak gitu ya. Betul. Nah, hasil ini kira-kira buat penonton tuh menurut sampean apa yang bisa disampaikan ke penonton terkait review buku sampean? Oke. Minum dulu. Kita legakan tenggorokan dulu ya guys. Nah, oke. Jadi mungkin pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bukunya Jared Diamond ini ya, yang Collapse, How Society Failed or Succeed. Pelajaran yang berharga itu ialah kita selaku orang Indonesia, ini kita juga hidup dalam suatu peradaban. Kita hidup dalam suatu peradaban, dan peradaban kita yang namanya Republik Indonesia ini baru berusia berapa ini? 80 tahun ya? Gak tahu Mas, aku juga lupa, ya Allah. Ya 80 tahun ini. Terus? Nah, kita ini sebuah peradaban yang berusia 80 tahun. Di luar sana banyak peradaban yang telah berusia ratusan tahun dan ribuan tahun, dan pada akhirnya mereka hilang. Mereka tidak sustainable. Seringkali kenyamanan yang kita alami membuat kita lupa dan membuat kita tidak eling lan waspada, tidak membuat kita ingat dan waspada terhadap ancaman-ancaman yang terjadi. Kata influencer, ada yang terkenal namanya Uma siapa sih nama dia? Dia orang Jawa yang tinggal di Jepang. Biasanya kalau sama anaknya gini, Rit, iling, Rit, gitu biasanya. Itu filosofi Jawa. Iya. Ternyata itu filosofi Jawa ya. Iling lan waspada. Tapi sebenarnya di peradaban lain banyak ya. Tapi ya itu, kita harus iling lan waspada, terutama terkait bagaimana Indonesia ini suatu saat bisa hancur.
Dan kalau kata Diamond, 5 faktor itu bisa saja menyebabkan peradaban kita sustainable, berkelanjutan, atau peradaban kita itu bisa saja hilang begitu aja. Tinggal kembali ke kita yang sebagai bagian dari peradaban ini. Sudahkah kita tahu bahwa lingkungan kita itu semakin rusak? Sudahkah kita tahu bahwa iklim itu memang sudah akan berubah? Sudahkah kita tahu bahwa di luar sana banyak yang mengincar negara kita? Atau benarkah teman-teman kita negara peradaban lain itu juga membantu kita? Atau yang terakhir, kemauan political will istilahnya untuk selalu bertahan itu masih ada? Atau kita cuma menikmati aja dan tidak memikirkan kelanjutannya? Itu kembali pada diri kita masing-masing. Dan itu bisa dimulai dari diri sendiri ya. Apakah hidup kita sustainable atau enggak? Dan apakah negara kita mendukung hal itu atau tidak? Itu ya bisa dipikirkan lagi. Tapi selaku mungkin ya, sebagai generasi yang sadar, apalagi dengan media ini, kan ada pepatah terkenal tuh, generasi perintis mungkin nggak menikmati hasil, tapi di generasi perintis ini bisa mewariskan hal-hal baik. Maka dari itu, beranjak dari buku ini, mari kita wariskan hal-hal baik dan kita mulai dari hal-hal sederhana, yaitu peduli akan itu tadi, apa yang dikatakan Jared Diamond, kerusakan lingkungan, kerusakan iklim, kemudian potensi dari musuh, bahkan potensi dari teman itu sendiri, dan yang terakhir kemauan politik itu, political will untuk menjadi lebih sustain. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Buat teman-teman, teman akrab di luar sana ya, kira-kira itu tadi hasil pembahasan kita terkait buku dari Jared Diamond. Dan jangan lupa, meskipun kita perintis bukan pewaris, kita tetap bisa mewariskan itu kepada anak cucu kita nanti. Dan jangan lupa, kita hidup sekarang tuh untuk masa depan, bukan hidup lalu mati gitu aja. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Asrofi dan juga teman-teman. Mungkin sampai jumpa, kita ketemu lagi di next research. Jangan lupa subscribe. Oke.